Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wa sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Baik, seperti biasa, teman-teman dimanapun berada, subscriber dimanapun berada, yang belum subscribe, saya doakan semoga subscribe. Di sini ada berita menarik dari Kejaksaan Agung bahwa persidangan Dr. Tipa sudah siap hari Kamis tanggal 2 Juli 2026. Jadi Kamis besok ya. Mari kita kawal supaya kita tahu dan tidak mempersalahkan ini ya. Sudah selesai lah seperti itu. Terus sering ada pertanyaan statement seperti ini. Ngapain ngurusin ijazah? Kapan kita mau maju? Ya makanya harus diselesaikan supaya kita membahas yang lain kan di depannya. Kalau ini gak selesai, nanti tahun depan. Gak selesai lagi, nanti tahun depan, terus seperti itu. Baik, ini dari sini saya akan berikan informasinya dari channelnya Aguru Tigarut. Saya hanya akan membacakan beritanya dari channelnya Aguru Tigarut. Judulnya seperti ini. Satset jadwal persidangan sudah ada, malah keluar-keluar ijazah hilang. Nanti transparan tanda tanya. Baik, kita ringkas videonya seperti apa ya pembahasannya. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, dan komen. Video ini membahas perkembangan terkini terkait jadwal persidangan kasus Roy Suryo dan Dr. Tipa, serta menyoroti isu mengenai dugaan ijazah Jokowi yang disebut-sebut hilang. Poin-poin utama dari video. Jadwal persidangan. Pihak Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah menetapkan jadwal sidang perdana untuk Dr. Tipa pada hari Kamis 2 Juli 2026 pukul 9 WIB waktu Indonesia Barat. Sementara itu sidang untuk Roy Suryo belum ditentukan karena ia masih menempuh proses pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, jadi besok itu Dr. Tipa dulu yang akan disidangkan ya perkaranya. Karena Pak Roy Suryo di sini ada pra-peradilan. Di sini katanya ada yang mau di peradilannya itu perkara ini yang P21 kalau tidak salah. Terus tentang ya P21 terus tentang penangkapannya itu nanti diperadilankan dulu yang itu supaya jelas. Transparansi sidang. Meskipun persidangan dinyatakan terbuka untuk umum dan media diperkenankan meliput, pihak pengadilan menyatakan bahwa untuk saat ini live streaming belum diperkenankan. Pengadilan telah melakukan antisipasi pengamanan dan pengaturan bagi pengunjung. Silahkan yang dekat ke kejaksaan berangkat sambil ngopi supaya kita kawal terus demokrasi ini. Isu ijazah hilang. Narator membahas rumor yang beredar di media sosial mengenai hilangnya ijazah Jokowi. Narator mencurigai isu ini sebagai bentuk testing the water atau manuver untuk melihat reaksi publik dan mengkhawatirkan hal ini bisa menjadi alasan jika nantinya ijazah tersebut tidak bisa diuji di persidangan. Bagus juga ya. Di persidangan. Analisis politik. Video juga menyertakan diskusi mengenai keterlibatan PDIP. Dalam kasus ini, narator menekankan pandangan bahwa PDIP secara hukum tidak memiliki kewajiban untuk melakukan uji faktual terhadap ijazah calon yang mereka usung dan menyoroti adanya persepsi ketidakadilan hukum dalam proses penanganan kasus ini. Dari pihak PDIP pun menyatakan bahwa dalam kasus Dr. Tipa dan Roy Suryo ada proses hukum yang tidak adil terhadap Dr. Tipa dan Roy Suryo ya. Kalau nggak salah ini Pak Hasto yang diwawancarai. Baik,
Terus kita bacakan siapa hakim ketua sidang Roy Suryo. Nah, ini seru nih. Maksudnya Dokter Tipa mungkin ya, karena Roy Suryo kan masih pra peradilan. Berdasarkan informasi dalam video, hakim ketua yang ditunjuk untuk menangani perkara Roy Suryo adalah Ibu Kristina Endarwati SH MH. Nah, Ibu Kristina Endarwati SH MH. Mengapa pihak pengadilan menyiapkan tenda khusus? Oh, seru nih. Berdasarkan informasi dalam video, pihak Pengadilan Negeri Jakarta Timur menyiapkan tenda di depan serta TV media untuk mengantisipasi membeludaknya jumlah pengunjung yang tidak bisa masuk seluruhnya ke dalam ruang sidang, sehingga mereka tetap dapat menyaksikan jalannya persidangan. Mengapa kejaksaan tidak menahan Roy Suryo? Pertanyaannya bagus-bagus. Silakan yang belum subscribe, like, komen, dan share. Berdasarkan penjelasan dalam video, narator menyebutkan bahwa pihak kejaksaan tidak melakukan penahanan terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan, namun narator tidak merinci alasan spesifik di balik keputusan kejaksaan tersebut dalam proses hukumnya. Kita tanyakan lagi. Bagaimana nasib bukti jasa dalam sidang? Kita acak aja lah pertanyaannya. Bagaimana nasib bukti jasa dalam sidang? Berdasarkan penjelasan dalam video, narator menyatakan bahwa isu mengenai hilangnya ijazah Jokowi saat ini masih merupakan kabar burung atau bentuk testing the water. Oh, testing the water ya. Untuk melihat respon publik, narator khawatir bahwa isu ini dihembuskan sebagai skenario agar nantinya ketika pihak terdakwa seperti Roy Suryo atau Dr. Tipa ingin menguji bukti tersebut di persidangan, pihak terkait dapat dengan mudah menyatakan bahwa ijazah tersebut hilang. Hilang, entah kemana hilang. Bahkan ada berita yang ada kepolisian, kantor kepolisian yang kebakar, tidak tahu apa itu permasalahannya, apa dari kabel apa dari apa. Ada Kapolres kalau tidak salah itu yang kebakaran. Terus dengan demikian narator menduga bahwa pada akhirnya hakim hanya akan memiliki hasil uji forensik dari kepolisian sebagai dasar, sementara bukti fisik ijazahnya sendiri tidak dapat diakses atau diuji kembali. Nah itu, padahal kan sudah ada itu yang dari, maksudnya yang dari Dian Sandi, apa kan dulu pertama yang dipermasalahkan oleh Dr. Tipa dan Roy Suryo itu dari postingan Dian Sandi kalau tidak salah. Mengapa pembicara pesimis ijazah asli bisa diuji? Mengapa pembicara pesimis ijazah asli bisa diuji? Kita pertanyakan. Narator dalam video tersebut merasa pesimis karena ia menduga isu mengenai hilang ijazah Jokowi hanya beredar di media merupakan bagian dari skenario testing the water atau uji coba respon publik. Narator mengkhawatirkan bahwa isu ini sengaja dihembuskan agar nantinya ketika pihak terdakwa seperti Roy Suryo atau Dr. Tipa meminta hak untuk menguji bukti fisik ijazah tersebut di persidangan, pihak terkait dapat dengan mudah menyatakan bahwa ijazah tersebut sudah hilang. Dengan demikian, narator menduga bahwa pada akhirnya hakim hanya akan memiliki hasil uji forensik dari pihak kepolisian sebagai dasar, sementara bukti fisik ijazah itu sendiri tidak lagi tersedia untuk diuji kebenarannya. Udah yang tadi ya. Apa kaitan Dian Sandi dengan kasus ini? Nah, kita bahas. Saya tadi udah ya, kita bacakanlah untuk memenuhi waktu. Berdasarkan informasi dalam video, pembicara menjelaskan bahwa Dian Sandi merupakan pihak yang mengunggah dokumen ijazah yang dijadikan dasar atau referensi oleh Roy Suryo dan Dr. Tipa dalam melontarkan tuduhan ijazah palsu Jokowi.
Pembicara berargumen bahwa seharusnya proses hukum lebih dulu mempertanyakan keaslian ijazah yang diunggah oleh Dian Sandi, bukan langsung memproses hukum Roy Suryo dan Dr. Tipa. Nah, itu harusnya. Kalau seumpama ini, Mas, seumpama kalau yang disidangkan ijazahnya itu kemungkinan lebih cepat. Kasihan kan Dr. Tipa dan Roy Suryo bolak-balik, bolak-balik, bolak-balik. Apa fungsi simulasi pengamanan jelang sidang? Nah, ini ada simulasi ya. Berdasarkan penjelasan dalam video, pihak pengadilan menyatakan bahwa mereka telah berkoordinasi dengan pihak Polres Jakarta Timur untuk melakukan simulasi pengamanan sebagai bagian dari persiapan antisipasi jalannya persidangan kasus Roy Suryo dan Dr. Tipa. Mengapa pembicara pesimis pada netralitas kejaksaan? Yang ditakutkan mungkin kejaksaannya jadi termo atau termo kan. Narator mengungkapkan keraguan terhadap netralitas kejaksaan dalam menangani kasus Roy Suryo dan Dr. Tipa karena beberapa alasan berikut. Pelimpahan berkas yang dianggap janggal, narator merasa kecewa karena berkas perkara dinyatakan lengkap P21 oleh pihak kejaksaan. Padahal menurut pandangan narator dan pengamat hukum yang ia simak, permasalahan tersebut seharusnya tidak sampai ke tahap persidangan. Potensi skenario barang bukti ijazah, narator mencurigai adanya kabar burung mengenai hilangnya ijazah Jokowi sebagai bentuk testing the water. Oh iya, sudah tadi ya. Nah, ia khawatir bahwa isu ini dihembuskan agar saat terdakwa meminta hak untuk menguji bukti fisik di persidangan, pihak kejaksaan dapat dengan mudah menyatakan bahwa ijazah tersebut hilang, sehingga hakim hanya akan bergantung pada hasil uji forensik kepolisian yang narator anggap tidak kredibel. Keterkaitan politik, narator menduga adanya pengaruh pihak lain disebut sebagai pengaruh Prabowo di dalam kejaksaan serta kekhawatiran bahwa lembaga hukum sedang digunakan untuk kepentingan politik tertentu yang membuat narator sulit untuk mempercayai transparansi proses hukum yang akan berlangsung. Nah, sekian dulu ya berita malam ini dari A Guru Tigarum. Silahkan ke channelnya langsung supaya bisa memahaminya secara utuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.